dari Amin Abdul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Mas Amin ya. Gus, pripun menghadapi perbedaan pendapat di dunia kerja? Saya ini kurang jelas perbedaan pendapat di dunia ini bagaimana. Apa beda pendapat apa karena bersaing di dunia kerja? Kalau perbedaan pendapat dengan sejawat, teman sekerja, saya kira beda orang mesti beda pendapatnya. Saya kira begini, kita harus punya mindset bahwa tidak semua orang sama dengan kita. Tidak semua orang harus sama dengan kita. Kalau mindset kita sudah seperti itu, tidak ada masalah. Berbeda dengan kita belum tentu salah, kadang justru lebih baik. Nah, jadi sekali lagi mindset kita harus kita ubah. Tidak semuanya orang harus sama dengan kita. Berbeda pendapat itu sudah biasa. Suami istri aja nggak sama pendapatnya. Ada yang Timur Tengah, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Jawa Tengah suka masakan yang manis-manis, Jawa Timur suka yang asin-asin. Ini sudah beda ini. Kalau nggak disikapi saling mengalah, saling memahami, udah tengkar terus. Akhirnya ke warung terus, ya nggak jadi bahagia di keluarga ini. Maka harus ada yang mengalah, harus ada yang memahami. Jadi sekali lagi berbeda pendapat itu sudah biasa. Kata orang ya beda kepala ya beda pendapat. Jadi nggak apa-apa. Cuma caranya kalau ada orang berbeda dengan kita, jangan segera menyikapi. Perhatikan dulu, cari tahu mengapa dia berpendapat demikian, mengapa dia berbeda dengan kita, supaya tidak memvonis salah. Sebab kalau kita memvonis salah bisa fatal. Contoh begini, ini cerita orang haji. Jadi ada orang haji itu ketika di masjid dia sedang sholat, ada orang ngaji di sampingnya baca Quran. Menurut dia ngajinya salah-salah, sehingga dia menyalahkan terus orang ini, dan sampai gergeten ya, karena saking gergetennya telinganya ditutup dengan jarinya supaya gak kerungu ngajine wong di sampingnya itu. Akhirnya apa? Allah membuat peringatan. Apa? Jarinya itu nggak bisa ditarik, jadi mancep di lubang telinganya. Nah ini mungkin setelah minta maaf terus baru bisa ditarik. Ini contoh. Belum tentu salah yang kita ingatkan itu. Kadang benar. Contoh ketika Sayyidina Umar mendapati sahabat yang bacaannya berbeda dengan Sayyidina Umar, langsung dipegang, diikat, diajak ke Rasulullah. Dianggap salah ini, kamu bacanya keliru. Terus sampai di depan Rasul, coba baca, suruh baca wahai Umar, temanmu yang kamu anggap salah itu. Terus baca. Rasulullah tidak menyalahkan, bahkan justru membenarkan. Unzilal Quran ala sab'ati akhruf. Al-Quran diturunkan dengan 7 huruf. Ada yang mengatakan 7 dialek. Jadi sama-sama benarnya. Sayyidina Umar dari Rasulullah juga benar bacaannya, sahabat ini dari Rasulullah juga benar. Makanya dalam Al-Quran ada wadduha, ada wadduhi, itu sama benarnya. Ada riwayatnya, ya sudah. Jadi tidak semuanya orang yang kita anggap salah itu pasti salah. Kadang kita yang kurang baca. Ya. Supaya nggak rame lah, dan kita supaya nggak mangkal terus. Ada itu cerita orang imamnya itu tidak mau kunut, lah makmumnya kunut semua. Hari ini nggak kunut, makmumnya masih diam saja.
besok tidak kunut lagi. Ya. Sudah diingatkan mungkin kok masih tetap nggak kunut. Hari berikutnya makmumnya bilang kepada imamnya, tidak kunut celurit. Ya, akhirnya hari berikutnya kunut. Nah itu kunut itu kan cuma sunnah, kok sampai celurit-celuritan ini kan tidak benar ya. Nah, jadi sekali lagi tiap orang bisa berbeda pendapat dengan kita dan tidak mesti salah. Ya. Warna-warni perbedaan pendapat itu kadang membawa hikmah, membawa manfaat. Contohnya, ya, mazhab berbeda-beda ini justru membawa rahmat. Yang mau kenceng ya ikut mazhab yang kenceng. Kayak mazhab Maliki kalau wudhu harus diusap seluruh kepala. Ini kan berat bagi wanita. Ya. Ikut mazhab Syafi'i ringan, cuma mengusap sebagian kepala bisa sedikit. Nah ini ringan. Nah, jadi dengan beda-beda pendapat ini justru umat bisa memilih mana yang bisa dilakukan. Mazhab Syafi'i wudunya, apa ikut mazhab Maliki, apa mazhab yang lain-lainnya. Saya kira itu. Jadi ringkasnya mindset kita yang harus kita